Perkenalkan, nama saya Jeremy Bayang dengan NIM 2205029196 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya adalah peserta magang dari BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu JKK, salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, JKK adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada peserta apabila mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang dimaksud kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, serta saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas. Selain itu, JKK juga menanggung penyakit akibat kerja atau PAK, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, seperti gangguan pernapasan akibat paparan debu, gangguan pendengaran akibat kebisingan, atau penyakit akibat bahan kimia. Nah, manfaat dari program JKK sangat komprehensif. Pertama, pelayanan kesehatan tanpa batas biaya, sesuai kebutuhan medis, mulai dari pertolongan pertama, rawat jalan, rawat inap, operasi, hingga rehabilitasi medis. Nah, yang kedua, santunan sementara tidak mampu bekerja, yang diberikan selama peserta tidak dapat bekerja akibat kecelakaan. Yang ketiga, santunan cacat, baik cacat sebagian maupun cacat total tetap. Yang keempat, apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris akan menerima santunan kematian, serta beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, seluruh manfaat ini diberikan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, untuk pekerja penerima upah atau PU, iuran JKK sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, sehingga tidak ada potongan gaji pekerja untuk JKK. Besaran iuran ditentukan berdasarkan tingkat risiko lingkungan kerja. Sedangkan untuk pekerja bukan penerima upah atau BPU seperti pedagang, petani, ojek online, atau pekerja mandiri lainnya, iuran JKK dibayarkan secara mandiri dengan nominal yang terjangkau sesuai paket yang dipilih. Nah, dalam proses klaim JKK terdapat beberapa tahapan yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, kecelakaan kerja harus segera dilaporkan oleh pekerja atau perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, melengkapi dokumen yang diperlukan seperti formulir laporan kecelakaan kerja, identitas peserta, surat keterangan dokter, serta bukti biaya pengobatan apabila ada. Nah, yang ketiga, peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah dokumen dinyatakan lengkap dan diverifikasi, BPJS Ketenagakerjaan akan memproses dan menyalurkan manfaat JKK sesuai ketentuan. Nah, sebagai contohnya, itu Andi adalah seorang pekerja pabrik nih, yang mengalami kecelakaan kerja akibat tergelincir saat mengoperasikan mesin, sehingga mengalami patah tulang kaki. Nah, perusahaan segera melaporkan kejadian tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. Andi dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan hingga operasi tanpa mengeluarkan biaya pribadi. Nah, selama masa pemulihan, Andi menerima santunan sementara tidak mampu bekerja. Seluruh biaya pengobatan dan santunan ditanggung oleh program JKK. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa JKK memberikan pelindungan yang nyata bagi pekerja saat risiko kerja terjadi. Nah, melalui program jaminan kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia. Pastikan kalian teman-teman terdaftar sebagai peserta aktif dan memahami hak serta manfaat JKK. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman bisa mengakses aplikasi JMO atau situs resmi BPJS Ketenagakerjaan atau datang ke kantor lokasi terdekat. Ini saja video dari saya Jeremy Bayang. Terima kasih.